Suara Metro Indonesia, Biro Semarang. Ya, buka. Buat telepon. Belum ada. Kemarin aku dari apa? Orang masuk baru. Karena orang yang awal ini akhirnya dari yang apa? Nanti kamu kenalan itu? Iya. Kontak saya. Ya, saya dulu kontak atau instrumen. Pemirsa, Pak Yaya Soleh dari Pondok Pesantren. Apa namanya Pak Yaya? Pondoknya? Ikhlas Lillah. Beliau tadi sudah menjelaskan banyak tentang cerita-cerita famili umroh. Ikuti terus pemirsa dengan Pak Yaya Soleh. Baik pemirsa di seluruh Indonesia, kita akan bincang-bincang dengan kiai-kiai yang ada di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lillah, Desa Gedung Winong, Metesek, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, masih di Indonesia pemirsa. Nanti kita akan bincang-bincang tentang bagaimana umroh mudah. Kita akan bincang-bincang dengan siapa dulu nih, salah satu nih, dengan Pak Yaya Soleh dulu atau dengan Pak Dudok atau dengan Pak Yai Taufik? Dengan Pak Yai Taufik dulu gitu. Gimana Pak Yai Taufik? Jadi banyak umat ini di Indonesia ini mau berangkat bingung duitnya Pak Yai. Piye Pak Yai? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi dari berbagai umat yang punya cita-cita luhur, ingin menginjakkan kaki di tanah suci, yakni Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, dengan keniatan yang ikhlas namun terkendala oleh pembiayaan. Nah, bersama Umroh Family, insya Allah kita bisa. Amin. 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 Dengan sarana atau prasarana yang ingin kita jalankan terkendala oleh pembiayaan. Jadi semua yang ada ini ada pada genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang pendanaan, kalaupun kita mampu untuk menengadahkan tangan kita kepada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, yang Maha Pemberi, kesemuanya akan terjadi tanpa kita berpikir secara akal sehat. Masalahnya dengan Umroh Family kita akan punya dari sahabat kita ini Kamitra yang akan siap bahwa jemaah Umroh Family dari dengan rasa keraguan tinggalkan, hilangkan dari berbagai macam kota. Karena sungguhnya antaranya ada yang dari Jakarta, Bandung, Semarang, bisikan setan dan lain-lainnya. Makanya tinggalkan keraguan dari Indonesia, bukan niat, bulatkan tekad untuk kita berangkat yang menginjakkan kaki di tanah suci tadi dengan syarat tulus, ikhlas di hati. Kita tidak punya daya kecuali mendapat pertolongan ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah dengan tulus hati, semangat, tekad bulat, yakinlah kita akan bisa berangkat. Amin. Allahumma amin. Terus gini, cara mendaftarnya itu bagaimana Pak? Nanti kita yang sudah ditunjuk dari KPKP, kepala perwakilan dari kami
Pak Widodo, Pak Kiai Soleh ini bisa, jadi kita sering-sering nantinya bisa mendaftar dengan mudah, menyerahkan KTP, surat nikah dan kartu keluarga. Insya Allah kita akan diselesaikan dengan pasporan. Ketika kita sudah memegang paspor, yakinlah kita pasti berangkat. Untuk dihilangkan rasa keraguan tadi atau kebimbangan dan kewaswasan, tulus Allah yang memberangkatkan kita semua bersama umroh family. Berarti kita menuju ke Pak Widodo untuk menerangkan masalah pembiayaan ya. Betul. Dari awal sampai nanti pembiayaan. Sampai berangkat ya. Sampai berangkat ya. Dari paspor ya. Ya. Mungkin Pak Dodo bisa dijelaskan Pak Dodo. Ya, terima kasih. Di sini saya selaku perwakilan dari Umrah Family Jawa Tengah. Jadi untuk bisa mempermudah kita menuju ke Baitullah sebenarnya mudah, tetapi niat kita kadang yang tidak tulus sehingga timbul was-was dan lain-lain. Di sini saya akan sedikit memberikan gambaran. Jadi untuk prosesnya sebenarnya mudah sekali. Kita daftar dengan menyediakan KTP, KK dan surat nikah. Kemudian saya daftarkan, setelah saya daftarkan kemudian harus pasporan. Setelah jadi paspor, insya Allah dengan paspor itu keriduan Allah pasti ada pada kita masing-masing. Jadi di paspor nanti, setelah pasporan saya siap bantu prosesnya sampai menuju ke Baitullah. Jadi teman-teman yang ragu, saudara yang ragu, jangan hilangkan rasa keraguan itu. Insya Allah Umrah Family siap membantu untuk menuju niat suci, menuju ke Baitullah. Dan persyaratan sangat mudah. Yang penting kita tulus hati, benar-benar ingin menuju ke Baitullah. Begitu Pak Kris. Untuk pembayaran di awal berapa? Jadi untuk Amitra itu sebenarnya kalau kita menggunakan paket yang standar itu memang paket yang 35 juta dengan DP 10 sampai 20%. Jadi lihat situasi di mana itu para jamaah, lokasi tempat dia bertempat tinggal. Jadi contoh kalau di Semarang mungkin dengan Amitra nanti bisa 10% atau 20% dari total paket kita yang ajukan. Jadi masalah nominal nanti bisa kita kasih solusi yang terendah dan yang terbaik sehingga tidak memberatkan para jamaah, dan jamaah itu insya Allah seberapapun uangnya nanti bisa kita kasih solusi. Jadi jangan kita nggak punya uang. Semua orang itu pasti punya uang, tetapi keniatan kita yang tidak ada. Ada muncul keraguan ini dan itu, karena di luar sana banyak biru-biru umroh lainnya yang notabene itu udah pada bayar, akhirnya tidak ada yang berangkat. Dan di sini saya selaku megang Umroh Family di Jawa Tengah, insya Allah nanti kita akan menghilangkan rasa-rasa curiga seperti itu, dan mereka yang kena tipu-tipu insya Allah nanti saya bantu, dan insya Allah nanti bisa untuk berangkat bersama family umroh ini. Gitu Pak. Saya kan sudah mendengar beliau ini sudah berangkat gitu ya. Ya. Saya kepingin mendengar pengalaman yang ada di sana, karena menurut di luar sana itu kalau di Indonesia ini kamu jotos uang, nanti di sana ditempeleng orang gitu kan. Nah beliau kan punya pengalaman. Kita tanya sama Kiai Soleh aja ya. Iya. Pak Yai, gimana Pak Yai? Silakan Pak Yai.
pengalaman panjenengan ya, cerita yang bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Untung, memang juga itu yang kadang menjadikan ragunya masyarakat ragu untuk berangkat, menjadi takut karena dia merasa banyak dosa. Betul Pak. Ya, Iya. sering ngupload ini. Karena ada berita yang seperti itu. Gitu ya, Pak, ya. Memang sering ada berita. Sering ada. Mungkin ya ada juga pengalaman seperti itu, mungkin ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi ampunan sehingga dosa-dosanya dihilangkan, dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya yang Allah biasa. Allah juga mengikuti ajaran kita. Ini semua memang sudah dipastikan oleh Allah, tapi Allah juga berhak untuk membusak, menghilangkan, menghapus. Ini memang nyata. Ya, mengenai umroh itu atau ibadah umroh atau mungkin haji juga sama, karena kalau umroh itu juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa bima hajjani, dua-duanya itu dikatakan haji sebetulnya. Ya, kalau yang ada di Dzulhijjah itu haji besar, yang di lain dari yang Dzulhijjah haji kecil itu yang dinamakan dikatakan umroh. Umpama sudah Dunia. ibadah umroh, pengalaman yang sudah dialami, dilakukan berangkat umroh juga bisa dikatakan Pak Haji. Itu sudah benar Ya, karena memang itu sebutan dari Rasulullah Fahimah Hajjani. Dua-duanya sudah haji, sudah dikatakan haji. Jadi walaupun sudah umroh dipanggil Pak Haji Untung. Bagus Pak. Sudah bagus ya. Bagus. Mau haji itu ya, mau haji. Fahimah Hajjani. Dua-duanya Amin. sudah haji. Pengalaman yang ada di sana memang juga kadang terbukti nyata. Apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW, al-hujjah wal-mu'tamar, waqtullah, dua-duanya orang haji besar, haji kecil, haji besar dengan hujjah atau haji kecil mu'tamar, itu semua dikatakan waqtullah. Semuanya adalah tamu-tamu Allah. Untung jadi tamunya Allah, ya. Pasti di sana banyak sugatan, ya, banyak apa itu penghormatan, ya, yang mungkin lebih dari kita karena Allah yang menjaminnya. Nah, karena tamu Allah hingga lain sa'alu utu, apabila tamu-tamu menghendaki apa saja akan dikasih oleh Allah. Makanya berdoa di sana itu sangat mujarab. Banyak yang sudah terjadi. Di antaranya saya juga mengalami terjadi pada jamaah yang waktu itu mau atau kepingin akan taslim. Taslim itu maksudnya mau menempelkan salaman tangan demi taslim demi salam Hajar Aswad. Pingin memegang batu itu ya, mencium Hajar Aswad. Maka sampai sekarang ini orang berebut rebutan, ya, berapa? Berebut ya, sampai diinjak-injak ya. Itu terjadi juga pernah, ya, salah satu jamaah, sehingga terjadi sama saya waktu itu. Dia ada sedikit rasa takabur, mungkin aduh ini keadaan posisi seperti ini, solehnya dia badannya kecil, awalnya kecil gitu, mereka kependeng katanya itu, pencet ya, kepetel injak orang ini bisa ini lah, karena bercopitan banyak orang mungkin bisa-bisakan. Walaupun itu dikatakan dengan ucapan yang istilahnya bercanda ya, bercanda kayak gitu ya, bercanda atau mungkin hanya dalam batin saja, tapi ternyata terjadi, malah dia itu yang kependek, betul sama orang-orang yang besar-besar. Ya, tapi saya malah itu
menolong ya. Menolong yang penting. Menolong. Saya malah sampai kaki ini nggak berani melewati melangkai dia. Pokoknya kaki saya maju, Terus. teman itu walaupun di bawah juga tidak kepet tidak bisa bangun dari jalan itu ya. Kepengennya menyadarkan, Menyelamatkan, pengennya ya. menyemangatkan ya. Ya, teman butuh selamat, jangan sampai aku melewati walaupun dari belakang aku terus Ketindih ya. Akhirnya sampai alhamdulillah diberi keselamatan sampai di pojok Hajar Aswad itu. Langsung saya sudah taslim sama Hajar Aswad, sudah mencium Hajar Aswad. Kemudian saya berpikir ini teman saya gimana, saya minta pada Allah berdoa. Cuma cukup dengan kata ijaz atau simbol saja. Ya Allah, nas'aluka siyanah. Yang dengan artinya, ya Allah saya minta perlindungan, minta ditolong. Siyanah itu benteng atau utawa hasil hasanah itu artinya satu benteng kekuatan untuk menyelamatkan, melindungi ya, menyelamatkan. Jadi siyanah perlindungan. Iya. Ya Allah, nas'aluka siyanah. Ternyata kata Allah yang terjadi tidak disangka, semua jamaah yang sebenarnya itu ribuan di pojokan Hajar Aswad langsung sembilan kayak ada bom, langsung jungkiran semua. Minggu semua ya. Ya ini jamaah Akhirnya selain family juga luar biasa di Madinatul Munawwarah. Ya saudara-saudara, nanti yang lainnya bisa nusul bersama Umroh Family. Itu terima kasih. Assalamualaikum. Sehingga teman memegangi Serban, ya. untuk bangun Ya. dan dengan bernapas yang di cara orang Jawa itu Senin Kamis sambutannya. Kumis-kumis ya. Udah. Saya ikat gini, Ya. saya tangikan gini. mau dirangkul ya. Sebulan saya ikat gini. Ditarik keluar ya. Tarik keluar, saya akan untuk carikan jam-jam itu. Jam-jam sakit banget. Iya. Alhamdulillah. Ya, artinya cuma berdoa sekilas saja secara ijaz yang singkat. Allah tetap memberikan, minta pertolongan langsung. Makanya jangan takut, jangan ragu, teman-teman untuk berangkat ibadah umroh. Insya Allah apa yang menjadi hajat kita bisa berangkat ke tanah haram atau Makatul Tanah Suci. Insya Allah doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Amin. Seperti mulai Taufikur Rahman tadi, kalau orang sudah bisa melakukan umrah berhaji, insya Allah menjadi magnet rezeki. Menarik. Insya Allah karena berdoa, ya Allah jangan takut ini aku sampai tanah haram kok burung lunas bayar ya. Insya Allah Allah lunaskan. Kalau ada yang belum lunas karena memudahkan jalan untuk menuju Baitullah, itu ada yang mungkin sempat halangan, jangan takut halangan, itu juga halal. Halal juga. Karena memanglah kita harus ke sana ya. Jadi ada jalan yang lebih baik, lebih mudah. Terserah monggo teman-teman untuk kemantapan. Kita secepatnya berangkat ke umroh. Saya setuju dengan orang yang untuk cepat-cepat itulah. Cepat banget ya. Cepat banget. Kalau Rasulullah tak anjiru. Ya. Qabla sakom, qabla hajat. Sebelum kamu kedatangan adanya hajat atau mungkin sakit ya, mumpung awak waras sehat, cepet-cepet tau, mumpung nom diterginas cepet-cepet tau. Kata-kata Rasulullah bilang seperti itu. Kalau memang sudah ada jalan untuk memudahkan kita harus ke sana, ya bagaimana secara cepat kita harus lalui. Jangan ragu-ragu ya, ada yang sudah mampu untuk memberi adanya pembiayaan dari teman, dari kalangan orang-orang yang sudah mampu memenuhi untuk menolong ya, kita tinggal monggo milih gitu aja untuk
Tapi dengan pilihan Rasulullah haji segerakanlah. Haji. Tapi haji dulu atau umrah dulu? Umrah dulu. Umrah dulu, bagus. Seperti sahabat yang ditanyakan oleh salah satu sahabat pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, haji dan umrah katanya dua-duanya termasuk sama dalam kefarduannya, dalam kewajibannya, sama-sama fardu. Umrah pertama fardu, wajib istilahnya. Haji pertama mampu ya fardu ya wajib. Bagi yang mampu ya. Umrah ya mampu wajib. Seperti wajibnya orang haji ada. Kalau dua-duanya memang sudah wajib dan fardu, kemudian yang saya lakukan dulu yang mana ya Rasul? Wah ini tamarah khairun laka. Tapi kalau kalian mau umrah dulu lebih bagus. Itu jawaban Rasulullah malah mendahulukan umrah dulu. Wah ini tamarah khairun laka seperti diterangkan dalam kitab hidup karangan kagungan oleh Imam siapa itu Al Asqalani, ya, Imam Al Asqalani ya, dalam hidupnya manasik haji dan umrah itu Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitabnya Al Hidup manasik haji dan umrah itu diterangkan seperti itu. Jadi ada hadis Rasulullah menerangkan bagaimana harus umrah gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak jalan yang untuk kita lewati secara mudah, Pak Untung, jangan ragu-ragu. Di sana nanti tinggal pasrah, tawakal pada Allah. Ya Allah, ini saya masih sampai di sini masih punya tanggungan, nanti umroh saya belum lunas. yang jelas intinya pasrah, yang intinya pasrah kepada Sang Pencipta ya. Allah Tapi Subhanahu wa Ta'ala. kenyataan, jadi banyak kalangan masyarakat, insya Allah kalau orang sudah pasrah seperti itu dimudahkan rezekinya. Insya Allah dengan ragu-ragu. Ya. Sekarang kembali ke Pak Kiai Haji Topik. Ya. Bagaimana pesan-pesannya kepada kaum muslimin dan muslimat yang berada di sana? Mungkin pesannya juga bagaimana? ada yang bilang juga. Ya, jangan sombong gitu. Seperti halnya yang kita alami sendiri bagi kami ya, yang menjadi Pak Yai tadi. Ternyata apalagi sampai terucap di lisan, sedangkan di dalam hati saja itu terjadi. Bahkan sepertinya kami agak sedikit emosi memberikan saran, memberikan pengarahan pada jamaah. Jangan sampai nanti kalau sudah di Mekah, antara perjalanan Mekah, Madinah Mekah ini, kalau sudah di sana jangan pernah pergi sendirian tanpa seorang teman. Jadi hanya seorang diri, tidak ada teman sama sekali. Sudah pasti dan dipastikan kalau kok pergi sendirian akan tersesat atau hilang. Nah ternyata yang saya katakan itu saya jalani pribadi. Pergi tanpa seorang teman, akhirnya juga kesasar dan lupa akan nama hotel itu tadi. Masya Allah, itu kalaupun tidak ketemu Ki Isola juga saya bisa juga itu. Masya Allah, jadi di sana itu ternyata juga harus hati-hati Pak. Dan itu sudah enggak pasti. Tapi jangan terus itu dibuat acuan ketika kita masih di negara kita sendiri ya, atau di Indonesianya. Jangan takut. Dengan Pak Untung tadi seperti halnya menjotos orang di sana, terus jotos orang enggak. Nah terus katakanlah seorang muslim di negara kita itu mayoritas petani ya, petani atau pedagang. Untuk yang petani banyak kadang pekerjaannya itu cara wong Jawa esuk lumahe kanca tangga kita pacul. Lah Pak kita ketika mau bawa pacul atau apa akan dipacul orang yang sana tidak dipacul ya. Nah, apa kita
Nah ini karena kalimat nyesuk, pasti kita di sana akan disok-sok karena banyaknya jamaah. Itu disok itu karena jalan tadi, bukannya disok apanya itu sebenarnya orang yang pedagang. Wah kita sering kok curang dalam timbangan. Nah itu nanti Allah yang akan memberikan jawabannya itu tadi. Katanya kisos itu hak Allah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah pasrah, pasrah tawakal. Saya sudah menduga, saya mengira saudara saya ini di Indonesianya bagaimana dan di sana bagaimana, itu diserahkan pada Allah. Intinya amalan yang kita akan diterima Allah istighfar dan sholawat. Kalau di Mekah itu memang Baitullah, rumahnya Allah. Di Madinah itu kawasannya Rasulullah, banyak-banyak sholawat. Berarti kita dua-duanya sudah menjalankan syariat Islam, maka kita akan ada ketenangan dalam hati. Gitu aja Pak ya. Demikian pemirsa, imbauan, pesan-pesan dan juga pengalaman-pengalaman yang berada pada saat di Tanah Suci Mekah. Mungkin Pak Untung bisa ya, jadi pemirsa di luar sana nanti mungkin ada minat untuk berangkat segera ke Tanah Suci atau di umroh di Mekah Al-Karamah, nanti bisa hubungi tim kita ya. Dari media Warta Jawa Indo atau Metro Suara Indonesia atau Aktual.detik atau langsung ke beliau-beliau yang ada di pondok pesantren ya. Al-Ikhlas Lillah ya. Ini alamatnya ada di Alitas Lillah ya. Di Desa Gedung Dino, Metese, Tembagang, Semarang, Jawa Tengah, masih di Indonesia bisa. Nanti nomor teleponnya bisa ditunjukkan ya. Bisa ditulis nanti di bawah telepon dari tim kita atau dari pondok pesantrennya. Jadi pondok pesantren ini pemirsa yang ada di luar sana ada letaknya itu di sekitar Metese. Jadi kalau pemirsa dari Pedurungan atau dari Jalan Mojopahit itu yang ke arah menuju ke Pasar Metese. Jadi sebelum pom bensin ya. Bukit Kencana. Jadi nanti ke arah sana tanya saja sudah cukup terkenal karena beliau di sini dekat dengan masyarakat. Betul. Kiai Soleh dan Kiai Taufik. Ya. Jadi pesantrennya ada di sekitar Metese, pom bensin yang sudah terkenal itu Metesenya. Metesenya angker tapi di sini nggak angker pemirsa. Baik pemirsa di luar sana, terima kasih yang sudah mengikuti terus. Lokasi Segar Bencah. Ada lokasi Segar Bencah ya, dekat Segar Bencah itu sudah terkenal Segar Bencah. Kalau di YouTube itu Segar Bencah angker. Banyak kecelakaan. Dekat dengan Segar Bencah itu pemirsa. Terima kasih pemirsa yang sudah mengikuti terus channel-channel kita. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman jika video ini berguna. Terima kasih juga kepada Pak Yai Soleh, terima kasih juga kepada Pak Yai Dodo, terima kasih juga kepada Pak Yai Taufik, Pak Kristiawan, saya sendiri Untung Teguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bro family luar biasa. Luar biasa. Oh, Akbar. Pemirsa di seluruh dunia, bahwa jemaah umroh family dari Indonesia, perwakilan dari berbagai macam kota, diantaranya ada yang dari Jakarta, Bandung, Semarang, dan lain-lainnya, berangkat langsung dari Indonesia ke Mekah Al-Karamah yang diikuti ratusan jamaah umroh family ini langsung ke tempat ibadah yang dituju di Mekah pemirsa. Masya Allah, habis sholat subuh di Masjid Nabawi. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa ini. Masjid Nabawi. Barakallah. Masjid Nabawi, luar biasa. Yang jamaah lagi bersama burung-burung dara di depan Masjid Nabawi. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah nyampe di Masjid Nabawi kota Madinah, Madinatul Munawwarah. Ini luar biasa di sini
situasi dingin. Situasi di sini jam 007. Ya. Pagi ini bersama dengan jamaah kita biasa di Madinatul Munawwarah. Ya, saudara-saudara, nanti yang lainnya bisa nusul bersama Umroh Family. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum. Dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hijrah pindah dari kota Mekah. Sebelum menuju Masjid Nabawi, maka unta tersebut berhenti di Masjid Quba. Berhenti, maka Rasulullah diterima oleh Abdullah bin Auf beristirahat di sini. Maka Umroh Family. Oke, terima kasih. Satu bagus. Masya Allah, Masya Allah. Tiga. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga pemirsa yang di luar sana bisa segera umroh bersama Umroh Family yang dimudahkan oleh Allah melalui pembayaran-pembayaran yang sangat minim dan ringan. Terima kasih juga kepada semuanya, sehat selalu, berkah Allah.